wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Bangka tahun 2024 akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai Coach Supervisi Akademik. Tentunya saya Rian Perkasa SPD, Saya Eliani SPD. Saya Resti Rismayanti SPDI. Saya Rizaldi Agustian Putra SPD. akan bekerja sama melakukan proses coaching hari ini. Oke, mau tahu kelanjutannya? Ini dia. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resti. Apa kabarnya Pak Rian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Ya, amin. Oh ya Pak Rian, perkenalkan saya di sini berperan sebagai observer yang mana nantinya pada proses coaching Bapak, saya akan mengobservasi Bapak ya. Apakah Bapak bersedia untuk saya Siap, observasi? sangat bersedia Oh iya, terima untuk kasih. menunjang keberhasilan dalam coaching saya. Iya, bagus sekali Pak Rian. Nah, untuk penilaian coaching nanti apakah Bapak sudah tahu rubriknya? Alhamdulillah sudah Bu. Ya, oke, di sini saya akan mengulang rubriknya ya. Baiklah, di sini sebelum kita coaching saya akan memberitahukan Pak Rian kalau kita ada rubrik penilaian yang mana di sini akan dinilai yaitunya kemitraan kita, kemudian ada lagi proses kreatif, dan yang ketiganya yaitunya memaksimalkan potensi yang nantinya akan digali ya Pak ya. Iya. Nah, untuk itu Bapak udah tahu belum apa kompetensi inti yang akan kita gali nanti pas proses coachingnya? Tentunya saya sendiri menguatkan kompetensi yang akan saya gali dan saya komitmenkan yaitu tentang pendengar yang baik, terus dengan adanya pertanyaan berbobot. Setelah itu saya dengan coaching saya akan berkehadiran penuh melihat dan mendengarkan apa yang terjadi pada coaching nantinya. Luar biasa sekali ya Pak Rian ya, berarti Pak Rian sudah tahu apa saja kompetensi inti yang akan kita terapkan nanti di proses coachingnya. Ya. Nah, untuk itu apakah ada kompetensi dasar nantinya yang perlu Bapak tingkatkan pada proses coachingnya? Tentunya yang ingin saya tingkatkan dalam coaching ini, saya akan maksimalkan bagaimana saya akan melakukan kehadiran penuh ya di dalam proses coaching dan akan menggali sejauh mana pertanyaan berbobot yang saya kemukakan untuk coaching nantinya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Kemudian di sini saya mau bertanya lagi nih Pak ya. Perubahan apa saja nantinya yang bakal Bapak harapkan pada proses coaching kita nantinya? Tentunya dari perubahan-perubahan yang ingin saya dapatkan dalam proses coaching, saya sebagai coach itu akan mengetahui sejauh mana hasil saya coaching itu, apakah coachee akan menemukan solusinya dengan sendirinya atau tidak. Jadi yang saya inginkan dalam proses coaching ini, coachee itu akan menemukan solusi atau kemudian masalahnya sehingga dapat terlaksana lah. Intinya mendapatkan goals dan indikator keberhasilan yang baik untuk coachee itu sendiri. Berarti itu ya yang Bapak harapkan nantinya. Berarti Bapak harus memancing kreatif dari coachee Bapak nantinya ya. Berarti itu Bapak sudah pikirkan kan gimana nantinya solusinya agar si coachee mau bercerita. Nah, ini kalau nantinya ketemu dengan coachee yang pasif, yang tidak terbuka, nantinya Bapak udah tahu kan solusinya? Alhamdulillah, tetap saya akan gali pertanyaan berbobot dan akan berkehadiran penuh dalam proses coaching nantinya supaya dia juga menganggap saya lebih dekat dengannya. Makanya tadi proses kemitraan itu tetap saya pakai dalam proses coaching nantinya. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian semoga saja nantinya coachee Bapak bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang si coachee alami ya. Dan semoga nantinya bisa membawa hasil lebih baik untuk pendidikan yang akan kita terapkan di kelas, khususnya pada kelas si coachee nanti ya Pak ya. Ya, hanya itu saja Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak dari pertanyaannya, dan semoga nanti Bapak sukses coachingnya. Kemudian setelah ini silahkan Bapak langsung memulai proses coaching Bapak, oke? Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Zaldi? Tumben datang ke sini ya pagi-pagi. Mohon maaf sebelumnya Pak Zaldi ya. Kemarin Bapak sudah meng-WA-kan saya. Saya kemarin ada kerjaan dulu sebentar. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertatap muka juga dengan Bapak. Ada apa Pak gerangan? Ini Pak, saya mengalami kendala dalam pembelajaran video card, terutama materi tentang bola basket. Oh Nah, iya. waktu itu materinya tentang syuting, Pak. Nah, dalam syuting itu rupanya saya lihat sarananya itu seperti ringnya copot, Pak, dari papannya itu, Pak. Oh. Jadi saya di sini meminta solusinya, Pak. Oke. Jadi dari ini Bapak inginkan solusi ya. Ya, Tentunya dari solusi ini akan menggambarkan bagaimana Bapak melakukan teknis pembelajaran nantinya ke depan. Oke. Kira-kira Pak, perlu gak atau adakah dari Bapak sendiri gaya-gaya pembelajaran yang lain selain kita menunggu sarana dan prasarana yang memadai dalam memfasilitasi pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelasnya? untuk gayanya ada, Pak. Gaya demonstrasi, Pak. Akhirnya mereka praktek tanpa bola. Bisa, Pak. Ya, untuk gayanya. Untuk permainan bisa juga tidak menggunakan ring. Berarti ada metode ini ya, metode yang berbeda ya. Ya. Ya, tentunya dari metode-metode ini ada sesuatu hal yang berubah. Kira-kira perubahan yang ingin seperti apa yang Bapak inginkan dalam pembelajaran di kelas? Ya, tentunya kalau kita lihat tadi dengan kondisi prasarana dan sarana yang kurang memadai, terus sesuatu yang ingin kita kembangkan lagi tuh bagaimana Pak? Yang pertama itu dari siswanya. Siswanya harus semangat, kemudian tidak malas-malasan gitu, Pak. Karena saya lihat kalau ada ring itu mereka malas, Pak, untuk mempraktekkan teknik dasar syuting itu, Pak. Dan juga mereka senangnya ada ring. Jadi saya terkendala itu, Pak. Jadi kira-kira Bapak ingin melakukan hal seperti apa untuk menggantikan fasilitas yang tadi kurang memadai tadi? Ya, paling ada konsultasi dengan kepala sekolah untuk anggaran untuk perbaikan ring itu, Pak. Oh begitu ya. Oh, iya, itu untuk sementara mungkin dengan memodifikasi, Pak. Nah, dengan memodifikasi ya. Iya. Tentunya jalan ini kira-kira bagus juga untuk pembelajaran di kelas. Nah, tentunya hal-hal ini selain kepala sekolah, tadi Bapak menyebutkan kepala sekolah sebagai media pendukung, adakah pendukung lain Pak? Mungkin dari siswa sendiri. Jadi ada siswa tuh di kelas 71 itu inisiatif untuk memperbaikinya sendiri, Pak. Mereka bergotong royong ya, Pak, untuk memperbaiki. Jadi mereka memperbaiki ya? Ya, mulai dari mencari bahan ya, Pak. Mereka sangat senang, Pak. Antusias sekali ya. Ya. Oke. Terus kalau saya tanya dulu Pak ya, tadi mengenai sarana ya kita kurang. Terus kalau Bapak mengajar di kelas itu bagaimana Pak? Apakah anak tersebut itu merasa sesuatu yang berbeda? Apakah dengan adanya fasilitas ini Bapak tidak akan mengajar? Atau Bapak mengajar seperti biasanya? Bagaimana? Kalau ada fasilitas saya semangat juga, Pak, karena bisa menerapkan secara real, Pak. Karena syuting kan harus ada ringnya, kan. Jadi kayak seolah itu sangat benar gitu kan untuk mempraktekkan Gitu ya. Kalau tidak sih kayak apa ya? Kalau tanpa ring nembak ya kayak orang halu gitu, Pak. Oh, aduh. Iya. Jadi ada hal yang harus benar-benar kita tunjukkan realnya ya. Iya. Oke, tentunya dengan hal ini ya saya menggarisbawahi tentunya Bapak punya potensi dalam diri Bapak mengajar. Nah, di sini bagaimana caranya Bapak membuat sesuatu yang agak berbeda dari biasanya karena fasilitasnya tidak ada dan ini fasilitasnya ada. Bagaimana menghadapi fasilitas yang tidak ada dan ada. Kira-kira dalam pembelajaran Bapak di kelas ya mengenai fasilitas yang kurang ini, Bapak itu bisa di range mana Pak? Nilai rata-rata Bapak sendiri menilai diri Bapak. Saya ini kurang atau sudah bagus kah? Seperti apa? Boleh Pak diceritakan Pak? Kalau dia ringnya 1 sampai 10, saya ringnya 8, Pak. Oke, boleh diceritakan Pak kenapa Bapak bisa menilai Bapak 8 nih? Kalau dari segi untuk cara mengajarnya saya bisa, Pak, menerapkan beberapa metode. Kemudian
cara memberi semangat motivasi walaupun tidak daring kepada siswa saya biar semangat untuk melaksanakan teknik dasar praktik syuting itu Pak. Kemudian dari segi sarananya mungkin saya akan memodifikasi sebisa saya Pak. Oke. Untuk rencana ke depan nih Pak ya, karena masa perbaikan dari yang fasilitas tadi mungkin agak lama waktunya. Kira-kira rencana Bapak ke depan dengan pembelajaran yang Bapak angkat ini ya tentang syuting tadi, adakah rencana yang terdekat nih Pak untuk siswa supaya siswa juga tidak terbengkalai dengan menunggu fasilitas yang ada? Coba seperti apa Pak? Mungkin kalau saya sih materinya mungkin Pak dirubah aja. Mungkin dribble bisa juga mungkin. Gitu Ya kan harus dribble dulu kan baru syuting bisa di atau enggak misalnya operan misalnya dari pas atau apa gitu. Jadi materinya saya ganti dulu nanti pas ada harinya baru lanjutkan ke ini kan serangkaian Mbak itu Iya. biasanya. Oke, jadi Bapak menggabungkan ya, menggabungkan. Jadi tidak serta mertanya harus syuting terlebih dahulu, bisa menambah yang belum terrealisasikan. Nah, itu mungkin ada dribble ya, yang dalam pelajaran PJOK Bapak ya. Oke, tentunya bagus sekali Pak apa yang Bapak inginkan itu. Tentunya ada nggak Pak peran-peran pembantu di milik Bapak? Peran membantu? Ya, peran pembantu yang akan menjadi fasilitas Bapak. Ada sih Pak, kayak untuk kayu misalnya. Oh, kayu ya. Ya kayu itu sangat penting untuk menunjang saya. Itu disediakan atau Bapak bekerja sama dengan siapa untuk menyediakannya itu Pak? Itu bekerja sama dengan salah satu staf PU. Staf TU Ya, ya. kemudian komite juga. Ya, kayu itu sangat menunjang saya dalam melakukan syuting. Jadi dia sebagai tiang gitu kan. Begitu ya. Tentunya dengan hal ini Bapak bekerja sama dengan TU. Kira-kira ada nggak Pak kerjasama lain entah itu mungkin dari siswa atau orang tua mungkin ya? Ya, saya juga melibatkan siswa. Jadi siswa saya itu sudah mengajak saya untuk melakukan perbaikan ring itu. Mereka support seperti kayak bor, mereka bawa dari rumah. Kemudian juga kayak papan tuh mereka juga baut gitu. Mereka ada dukungan itu. Iya, oke, bagus ya berarti ya. Luar biasa sekali ya pandangan Bapak, terus percaya Bapak. Saya doakan semoga dengan apa yang terjadi ini ya, dan hal rencana Bapak ke depannya lebih baik ya, dan terjalan dengan lancar. Kira-kira satu Pak, rentan waktu kira-kira berapa Pak yang Bapak butuhkan dalam melakukan perubahan ini Pak? Sekitar 2 mingguan Pak. 2 minggu untuk memperbaiki ring itu Pak. Ya, oke. Tentunya komitmen Bapak dalam melakukan perubahan ini apa Pak? Yang ingin Bapak kuatkan kembali? Ya, saya kuatkan dari segi perbaikan kualitas mengajar saya tanpa ring, bisa tanpa alat sarana lebih baik lagi dengan cara mungkin memodifikasinya lebih efisien lagi. Oke, bagus sekali Pak ya, luar biasa sekali nih jawaban dari Bapak. Secara tidak sadar nih, kira-kira yang Bapak rasakan ini apa Pak? Ya, saya sekarang senang, kemudian bahagia juga bisa mendapatkan solusi dari Pak Rian. Alhamdulillah. Ya, dari percakapan kita siang ini sangat membantu saya. Tentunya saya hanya ini Pak ya, hanya menyalurkan dan mengikuti bagaimana Bapak mencari celah dalam solusi Bapak sendiri. Tentunya saya tetap mendukung apapun yang terjadi di Bapak supaya pembelajarannya tetap berlangsung baik. Ya begitu saja mungkin Pak. Ada lagi yang ingin tanyakan Pak? Tidak ada lagi Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, saya terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Yardi. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rian. Waalaikumsalam Bu Nesti. Bagaimana Pak Rian proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala Bu. Oh alhamdulillah bagus sekali ya Pak ya. Karena tadi saya kan sudah memperhatikan proses dari coachingnya Bapak. Kebetulan kan saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach, kemudian coachingnya juga bagus. Nah
pertanyaan yang Bapak uraikan tadi kepada coachnya juga sudah sangat bagus karena sudah sesuai dengan alur tirta, yaitunya ada tujuannya, identifikasinya, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kalau begitu untuk nantinya berarti Bapak Dian sudah terbiasa untuk coaching kan? Iya, Pasti coaching itu sangat penting kan bagi ya, kita. sangat penting. Karena apa, Pak? Karena di situ kita bisa membuat coach tersebut bisa menggali potensinya, terus bisa membuat mitra hubungan kita terhadap coachnya bagus, terus dapat melakukan proses kreativitas dari coach tersebut. Iya, benar sekali, Pak. Karena kan kita sebagai coach itu hanya mendengarkan ya, Pak ya. Iya. Kemudian si coach inilah yang nanti akan bercerita ke kita. Nah, kemudian untuk kedepannya bagaimana dengan Bapak? Apa Bapak mempunyai kompetensi lagi yang ingin Bapak kembangkan gitu? Sejauh ini saya pastinya akan menggali kembali bagaimana kompetensi dalam mendalami alur tirta, ya, dimana itu seperti Ibu bilang tadi ada tujuannya, terus identifikasi masalah, reaksi, ya, terus ada tanggung jawabnya. Dengan hal ini saya akan bisa membantu rekan-rekan sejawat saya, terus bisa membina anak-anak yang sering terjadi permasalahan di dalam sekolah maupun lingkungan luar sekolahnya. Intinya kita sebagai guru juga bisa membuat sesuatu yang terbaik untuk penunjang, pendukung pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti kompetensi Bapak untuk kedepannya lebih banyak lagi ya PR Bapak baktinya ya. Dan semoga saja itu semua nantinya tercapai ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja nantinya pas pembelajaran Bapak semua situasi sudah kondusif, anak-anaknya sudah menerima dan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang bakal muncul ya Pak ya. Itu kehendak dari Pak Dian ya, mungkin harapan, dan semoga saja itu dikabulkan oleh Allah nantinya. Oke lah Pak, baik Pak, semoga apa yang Bapak inginkan itu akan secepatnya terwujud, dan saya akan selalu menyupport Bapak dan sangat mendukung Bapak sekali karena demi kelancaran proses pendidikan yang terutama sekali ada di kelas yang Bapak ajar. Ya, siap Bu. Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu Resti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam